Sesungguhnya syariat Islam adalah syariat yang sempurna dan paripurna, yang membahas segala hal yang dibutuhkan oleh hamba. Di antara sekian bukti akan hal itu adalah konsep Islam yang sangat jelas tentang pengadilan. Dan di antara sekian bahasan dalam pengadilan adalah pengacara. Nah, apakah masalah pengacara dibahas dalam Islam? Adakah penjelasannya dalam kitab-kitab para ulama? Bagaimana kriteria pengacara dalam Islam? Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Mau tahu kelanjutannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas pengacara dalam pandangan Islam. Pengacara atau advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Adanya pengacara dalam persidangan adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, penjelasan dalil Al-Quran. Dari Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang hianat. Dalam ayat ini terdapat larangan menjadi pengacara secara batil. Berarti kalau dalam kebenaran maka dibolehkan. Syekh As-Sa'di berkata, pemahaman ayat ini menunjukkan bolehnya sebagai pengacara bagi seorang yang tidak dikenal dengan kezaliman. Kedua, penjelasan dari dalil hadis. Dari hadis riwayat Muslim 1480 dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwasanya Abu Ammar menceraikannya 3 cerai dari kejauhan dirinya. Dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fatimah, tetapi Fatimah malah marah kepadanya. Lalu wakil tersebut mengatakan, "Demi Allah, kamu tidak akan memiliki hak lagi." Setelah itu Fatimah melapor kepada Rasulullah SAW, lalu bersabda, "Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahimu lagi." Hadis ini menunjukkan bolehnya perwakilan dalam persengketaan atau pengacara, karena Fatimah melaporkan perkara wakil suaminya tersebut kepada Nabi SAW. Namun Nabi tidak mengingkarinya. Berarti beliau menyetujui adanya wakil dalam persengketaan. Selanjutnya, bolehkah berprofesi sebagai pengacara? Berprofesi sebagai pengacara hukumnya boleh apabila untuk membela kebenaran dan menolong orang yang terzolimi, baik dengan mengambil gaji atau tidak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya pemerintah mewakilkan seorang untuk mengambil zakat dan membagikannya kepada yang berhak, dengan adanya imbalan bagi amil zakat tersebut. Kalau amil zakat berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, maka demikian juga pengacara berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Lajnah Daimah atau Komite Fatwa Arab Saudi pernah ditanya tentang hukum profesi sebagai pengacara. Maka mereka menjawab, apabila dia berprofesi sebagai pengacara bertujuan untuk membela kebenaran, menumpas kebatilan dalam pandangan syariat, mengambilkan hak kepada pemiliknya, dan menolong orang yang terzolimi, maka hal itu disyariatkan, karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun apabila tujuannya bukan demikian, maka tidak boleh karena termasuk tolong-menolong dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 43, yang artinya, dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Bahkan sebenarnya kalau kita membuka sejarah Islam, profesi pengacara sudah ada sejak zaman dahulu, sekalipun tidak mesti dalam setiap persidangan. Bukti akan hal itu banyak sekali. Di antaranya apa yang dikatakan oleh As-Sumnani, bab tentang pengacara dan kewajiban mereka. Bab ini menunjukkan bahwa profesi pengacara sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan dalam kitab biografi ada sebagian orang yang dikenal sebagai pengacara, seperti Abu Marwah Utsman bin Ali bin Ibrahim. Beliau dikenal sebagai pengacara yang profesional. Itulah tadi rangkuman mengenai pengacara dalam pandangan Islam. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.